Bismillahirrahmanirrahim. Jadi absen dulu. Yang pertama Aden, Akila, Tio, Alvin. Terus kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebentar mengenai pembuluh darah, mulai dari macamnya, fungsinya, dan letaknya itu ada di mana. Kemarin bahkan ada beberapa yang mencoba untuk mengukur nadinya. Sudah ketemu kemarin nadinya? Sudah. Apakah berdenyut? Berdenyut. Ada yang tidak berdenyut? Ada. Mungkin tidak berdenyut tapi tidak terasa. Ya, tidak terasa, bukan tidak berdenyut. Karena kalau misal jantungnya itu memompa, otomatis nadinya akan berdenyut. Itu ya. Nah, kita akan melanjutkan, yaitu kita akan fokus pada ciri-ciri pembuluh nadi dan vena dengan menggunakan apa yang sudah kita pelajari kemarin, mulai dari fungsinya, tempatnya, nanti ada darah yang di bawah itu darah yang bagaimana, dinding pembuluhnya bagaimana, denyut, dan jika terjadi luka itu akan seperti apa, gitu. Akan diberikan dulu untuk handout-nya. Aswin, Faisal, yang dari dulu handout-nya. Terus Amira, Aswin, Faisal, Ania, Elsa. Ya, silakan dibuka bagian pembuluh darah yang kita pelajari kemarin. Kita ulas dulu yang kemarin ya. Ibaratkan pembuluh darah itu seperti jalan yang kita lewati saat menuju ke SMP Futuyang. Kalau untuk menuju ke SMP Futuyang, apakah hanya bisa dilewati dari satu jalan? Tidak, dari belakang sini bisa, dari depan pun bisa, iya enggak? Nah, terus jalan yang kita lewati itu apakah masih punya persimpangan jalan-jalan lagi? Masih. Itu ibaratkan pembuluh darah yang menuju ke jantung. SMP Futuyang ini ibaratkan jantung, jalan-jalan yang menuju SMP Futuyang ini ibaratkan pembuluh darah. Nah, gang-gang yang ada di jalan yang kita lewati itu pun juga termasuk pembuluh darah. Nah, kemarin pembuluh darah itu ada berapa? Ada 3, apa saja? Pembuluh nadi, pembuluh bali, dan pembuluh kapiler. Nah, kita ibaratkan lagi, kita masuk ke jalan lagi. Jalan itu ada jalan masuk dan ada jalan keluar. Semua jalan itu seperti itu. Ada jalan masuk, ada jalan keluar. Terus kita ingat-ingat lagi tentang fungsi dari arteri, vena, dan kapiler. Tadi arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Perumpamaannya seperti itu. Nah, terus nadi, coba kalian lihat tangan kalian, entah kanan entah kiri ada semua di pembuluh nadi. Adakah bagian pembuluh yang terlihat? Kalian melihat ada seperti warna hijau-hijauan? Ada. Coba di bagian punggung dan di bagian belakang sini ada warna hijau semua? Ada. Kalau kita tekan bagian hijaunya, kira-kira berdenyut tidak? Tidak. Tapi kalau bagian sini, ya, dekat pergelangan tangan, searah dengan ibu jari, kalau kita tekan seperti ini akan terasa denyutannya? Iya, terasa. Itulah bedanya antara nadi dengan bali. Kalau yang kita pegang itu tidak berdenyut, maka itu namanya pembuluh vena. Ya, ini yang hijau-hijau ini yang kita nampak warnanya itu dinamakan pembuluh vena. Sedangkan yang tidak nampak tapi kalau kita tekan itu berdenyut itu namanya pembuluh nadi. Oh, bisa membedakan sekarang? Bisa. Terus kalau di sini di leher kalau kalian tekan berdenyut tidak? Berdenyut. Tapi apakah terlihat hijau-hijau di sini? Tidak. Ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan nanti dari sini, ya, untuk menentukan ciri-ciri pembuluh nadi melalui fungsinya, melalui lokasinya, melalui darah yang di bawah, terus melalui denyutnya. Nanti kita bisa simpulkan dari apa yang kita bahas. Kalau tadi yang kita bahas pertama adalah tempatnya. Nih, tempatnya di sini nampak. Yang nampak tadi apa namanya? Pembuluh. Ayo, vena. Yang tidak nampak namanya
bagian yang menghubungkan antara arteri dan vena. Terus kita lanjut ke aliran darah. Tadi kalau arteri itu menuju jantung apa keluar dari jantung? Ayo, arteri keluar dari jantung. Kalau vena berarti masuk ke dalam jantung. Terus untuk darah yang dibawa arteri tadi kaya akan apa? Kaya akan oksigen, sedangkan pembuluh vena karbon dioksida. Terus untuk denyutnya, untuk arteri apakah terasa? Iya. Untuk vena? Tidak. Lalu untuk jika terjadi luka, nah, apakah ada yang pernah melihat korban sapi dulu waktu Idul Adha? Pernah ya? Pernah melihat ya? Waktu penyembelihannya melihat itu? Yang disembelih bagian apanya? Lehernya. Waktu disembelih sama bapak penyembelihnya, bagaimana kondisi darahnya? Mengalir. Mengalir. Darah itu mengalir, betul. Kira-kira dia itu mengalir biasa, netes-netes biasa, atau dia itu kayak muncrat? Muncrat. Ya, itu bisa kita jadikan ciri-ciri pembuluh nadi dan pembuluh vena. Tadi yang ada di leher itu pembuluh apa? Ulangi. Yang di leher tadi pembuluh apa? Nadi. Dan nadinya sapi itu dipotong. Terus tadi keluar darahnya bagaimana? Muncrat. Ya, berarti kalau nadi itu terjadi luka, maka darahnya itu akan muncrat atau memancar. Ya, tapi kalau vena itu terluka, dia menetes atau mengalir saja. Contohnya kalian jatuh, apakah terus darahnya muncrat-muncrat itu? Enggak toh. Nah, darahnya hanya menetes, itu loh, mengalir saja, ya enggak. Berarti yang terluka adalah pembuluh venanya, bukan arterinya. Kecuali kalau bagian sikilmu terluka, nanti dia akan memancar. Karena yang terluka adalah pembuluh arteri atau nadi. Terus setelah kita paham macamnya, fungsinya, kita lihat ke sini lokasinya. Ya, apakah ada yang mau? Di sini ada beberapa jawaban acak. Ya, ini tipe menjodohkan kayak soal-soal kita PPS mana? Ya, menjodohkan. Apakah ada yang mau maju untuk menentukan di mana letak pembuluh darah? Coba, di sini ada jawabannya, kalian tinggal meletakkannya saja. Ada yang mau mencoba maju, bebas. Bebas, kamu mau mulai dari aliran darah atau tempat satu-satu ya. Jadi misal Bu Dewi nih, dia mau maju untuk yang tempat, oh tempatnya lagi di sini, tak enter di sini. Yo, ayo Kalista maju coba. Bebas, tapi satu-satu dulu ya. Kalista mau maju yang apa? Yang mana? Dinding atau aliran darah? Aliran darah. Aliran darah. Sudah? Ada lagi yang mengisi lagi? Melengkapi aliran darah? Oke, coba dilihat dulu. Sudah dari jantung, menuju jantung betul. Tinggal dinding pembuluh saja. Siapa? Baik, yuk maju. Sini. Langsung diambil. Iya, lanjut. Siapa lagi? Iya. Terakhir.
pembelajarannya. Gitu. Tadi ada tempat, aliran darah yang di bawah, dinding, denyut, dan jika terjadi luka. Tadi tempatnya untuk pembunuh nadi dan pembunuh balik, kalian bisa menggunakan ini. Ya, pembunuh balik itu terlihat. Karena terlihat berarti dia itu letaknya di permukaan tubuh. Sedangkan untuk pembunuh nadi itu agak tersembunyi di bagian dalam tubuh, jadi tidak terlihat. Terus untuk aliran darah itu dari jantung. Dari jantung berarti dia itu termasuk jalan keluar, ya. Sedangkan untuk vena dia itu menuju jantung, berarti jalan masuk. Terus untuk darah yang di bawah, karena dia dari jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh, maka yang di bawah adalah kaya oksigen. Sedangkan yang vena atau bali, karena dia itu membawa darah itu keluar, menuju jantung, itu berarti penuh dengan karbon dioksida. Gitu. Terus dinding pembuluh kok bisa tebal, kok bisa tipis? Karena ini dilihat dari fungsinya. Tadi darah yang di bawah itu kaya oksigen, kan berarti itu memompa darah itu. Berarti harus tebal, harus kuat. Tuh, makanya arteri itu tebal dan kuat. Sedangkan untuk vena itu lebih tipis dan tidak elastis. Terus untuk denyut denyutnya terasa. Tadi nadimu terasa loh? Iya. Sedangkan vena waktu kamu pegang apakah terasa denyutnya? Tidak. Terus jika terjadi luka, darah memancar keluar. Terus jika bali itu darah tidak memancar, dia hanya menetes saja. Tadi kita ibaratkan saat kalian menonton penyembelihan sapi. Pada saat leher sapinya itu disembelih, darahnya keluar. Berarti yang terbuka di sapinya adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Itu ya. Nah, itu adalah pembahasan mengenai pembuluh darah, mulai dari fungsinya, lokasinya, sampai ciri-cirinya. Apakah menggunakan media seperti ini kalian bisa paham? Bisa. Berarti media seperti ini bermanfaat ya. Bermanfaat. Besok-besok lagi kalau ada hal yang bisa digunakan dengan seperti ini, dia akan menggunakannya lagi. Gitu. Paham? Oke. Untuk selanjutnya, seperti biasa, setelah kita membahas tentang pembelajaran pada pembuluh darah, silakan dikerjakan asesmen formatif yang ada pada handout yang kalian bawa. Nah, silakan langsung dikerjakan asesmen formatifnya. Itu ada 9 soal. Kenapa kok 9 soal? Karena ada satu soal yang jawabannya lebih dari 1. Iya, untuk kegiatan berikutnya, bagi yang belum selesai mengerjakan asesmen formatif, maka nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Bu Dewi akhiri, jangan lupa nanti handout-nya itu dikembalikan lagi, biar tidak terjadi kehilangan handout. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.